economy from around the world has been collapsed causes of the pandemic COVID-19. The people limited their works in public area. They only out from their home just buy on goods. The outbreak spreading so fast without exception. In Bangkalan region is severely affected. Many people lost their jobs to the pandemic, while the price of the necessities of life is increasing continuously. Namanya Pak Haji Sukarti, umur 52. Sebagai Kerja sebagai wira swasta. Bagaimana perbedaan keadaan pelabuhan sewaktu sebelum pandemi sama Kalau sebelum pandemi, insya Allah penghasilan cukup, sekarang mengurangi, mungkin tinggal 30%. apakah itu Pak? Bisa kayak orang-orang itu bisa mematuhi protokol kesehatannya? Semuanya pakai, termasuk pakai diwajibkan. Mudah-mudahan ekonomi lancar lagi, biar kita stabil lagi. itu dampak apa lagi Pak selain dari ekonomi, barangkali dari pribadinya sampean gitu Pak, dari rumahnya, dari rumah gitu. Ya semuanya lah dampaknya ke kita juga. Saya kerja biasanya normal, sekarang nggak normal. Sudah 8 bulan nggak kerja. 8 bulan Pak ya? Ya kerja 8 bulan. Cuma makan sehariannya hanya cukup, alhamdulillah. Terus pendapatan dari 8 bulan bapaknya larinya kemana? Ya buka warung lah. Buka warung. Ya kiranya kita bisa makan. Nggak bisa gerak sekarang. Kan aku itu menjalankan PJTK atau umroh. Sekarang udah tutup ya, alhamdulillah diem. Nggak ada apa-apanya udah sekarang. Banyak dampak negatifnya Wah, Pak ya? bukan banyak lagi, memang negatif udah. Apa? Ya kalau punya jabatan bisa ada sehari-harinya, 1 bulannya dapat. Kalau kita dari mana? Contohnya kayak kan biasanya kalau sebelum ada COVID kan mahasiswa banyak yang kesini ya Pak. Mahasiswa terutama di sini biasa ribuan, sekarang termasuk gak ada kena di itu. Kalau itu ya. Karena Itu kan di sini kan ribuan Iya, kayak mayoritasnya mahasiswa. Sekarang ya gak ada apa-apanya lagi nih. Lihat kosong, kos-kosan kosong, saya punya kos-kosan kosong. Kosong semua lah gini, nggak bisa cerita udah. berarti target pasarnya anak-anak mahasiswa sebenarnya Pak ya? Ya, sebab makan warung-warung kan mahasiswa banyak di sini. Sekarang makan warung-warung semuanya nggak ada total. Orang-orang kita kan orang kampung, nggak mungkin sehari-hari makan di warung, mesti masak. Kalau mahasiswa kan kebanyakan makan di luar. Ya, Itulah dampaknya semuanya. Kasihan tiap-tiap toko atau warung itu sekarang nggak ada pendapatan, semuanya tutup. Karena nggak ada penghasilan, nggak ada mahasiswa. Itulah. Nama saya Pak Suparno, jualan lontong gulai. Bagaimana perubahan keadaan pelabuhan sewaktu pandemi sama sebelum pandemi? Ya, belum pandemi ya ramai, sekarang ada pandemi ya agak sepi, agak menurun penjualannya Mbak. Agak separuh ya. Ya, kisarannya separuh ya. Iya, penjualan sedang separuh. Itu bisa pengaruhnya dari mahasiswa atau bagaimana Pak? Ya, mahasiswa ya ada ya. Mahasiswa kan belum masuk ya. Iya, kayak sebelumnya kan mahasiswanya kan kayak pulang pergi. Iya, pulang-pulang ramai, sekarang kan sepi. Gitu. Untuk penerapan protokol kesehatan di sini itu bagaimana Pak menurut Anda? Di sini biasa, kasih berapa ketat gitu. Nggak diwajibkan gitu. Enggak, biasalah modelnya. Kasih berapa ketat gitu. Sekolah lagi ya? Ya, sebagai pakai masker sudah biasa. Gitu. Biasanya pendapatan 100, sekarang 50, 40 gitu. Nama sama profesinya. Arkam, namanya Pak Arkam. Pekerjaannya Pak? Pekerjaannya ya dulu marung, marung kalau belum ada surat madu.
Bagaimana perubahan keadaannya pelabuhan Pak setelah ada COVID sama sebelum COVID? Ya kalau perubahan lama sih ini sudah apa itu dulu belum ada Suramadu saya akan Maru. Nah, terus pas ada Suramadu lain wisan jauh Mbak. Apalagi ada itu COVID ini tambah tidak ada sama sekali. Kayak gimana Pak? Kayak Tidak ada sama sekali Mbak. Plus. iya. Pendapatannya menurun gitu ya Pak? Jauh, tidak ada seperapatnya. Untuk makan aja sudah koyok dapat enggak gitu. Hanya ini jam berapa itu? Jam 7 sudah tutup. Oh, jam Kemarin 7 malam masih sudah jam tutup. 9 agak lumayan itu. Jadi banyak perubahannya ya Pak ya? Ya banyak, terlalu banyak, bukan banyak. Tidak ada. Sampai bisa ganti pekerjaan juga ya? Ya ini dulu marung pas ini dulu Iya. pakai gerobak biasa sama saya bikin gini di kandeng sama ini. Barangkali ada kepingin bakso, barangkali ada pentol sampai gini. Iya. Pikirannya ini. Tunggu. Kalau marung saya ya kepingin, tapi ngulaknya itu melarat. Protokol kesehatannya Pak, apakah orang di sini tuh harus pakai masker atau gimana? Iya kemarin itu harus disunat itu. Diwajibkan pakai Ya, masker ya? yang anyaran kalau yang lockdown itu kan 4 bulan selesai Iya. kapalnya nggak jalan. Kapal Saya nggak jalan? tidur ya, Berarti nggak ada itu ya Pak ya? tidak ada. Sama Orang ikut sekali? perahu, ikut perahu. Jadi sepi sekali ya Pak ya, apalagi kan kuliah itu libur ya Pak ya? Ya libur. Kalau tidak ada anak-anak kuliah di sini tidak ada orang keluar jalan beli itu tidak ada. Jadi Yang beliin itu anak-anak kuliah. kebanyakan anak Iya anak mahasiswa ya? kuliah itu. Makanya kadang-kadang kan dari jauh-jauh dari Iya. Ponorogo, dari Nganjuk, dari Tuban kan saya tahu semua kalau anyaran-anyaran dulu itu kalau ada kegiatan. Iya, Kalau apalagi sekarang siapa Pak? Tidak ada apa-apanya sekarang ini wis koyo plus bukan sepi biasa gitu. Wis tidak ada apa-apa sekarang ini. karena sempet Iya, tidak sempet tahu tutup. nanti kalau ganti tahun tidak tahu. Masih tahun dulu, tahun baru banyak orang di sini. Tidak ada sekarang. Mulai jauh, perubahan jauh kalau menurut saya kalau orang jualan kecil ini tidak ada sama sekali. Weh, Selain usaha sampean Saya yang ya Bapak, ini apalagi? sepi di sini larinya ke Suramadu, Mas. Sekarang Suramadu ya sama aja. Kalau saya mulai kecil saya di Embong lah sampai jadi banyak Embong ini. Iya, sampai jadi banyak Embong. Saya tidak punya ijazah lah istilahnya. Gitu. Dulu kan wis pokoknya saya kerja. Gitu. katanya kan pelabuhannya sempat tutup 4 bulan ya? Yang kemarin itu. Iya. Nah Ya. terus kayak transportasinya orang-orang itu gimana Pak? Ya wis itu tidak ada orang sama sekali, Mbak. Harus terpaksa lewat Suramadu apa gimana? Ya itu yang kerja tetap lewat perahu itu. Oh, Yang lewat kerja yang orang biasa tidak boleh kecil. lewat Suramadu. perahu kecil itu? Iya baru kecil itu. Yang 4 bulan. Ini hampir kalau tahun baru lah anggap yang tidak ada apa-apa ini sini setahun ini nanti. Saya kalau kerja di sini setahun termasuk tidak ada apa-apa, tidak ada kemasukan. Iya. Let's start our next journey into traditional market of Kamal. Where is the economic of this market very impact due to the pandemic COVID-19? Nama saya Novi sebagai penjual di pasar. bulan ini perekonomian dampak nggak di COVID? COVID dampak di penjualan nggak? Kalau penjualan sih, kalau masalah COVID sih enggak sih, malah tambah naik. Oh, begini. Harga tambah naik. Kalau masalah apa ya perekonomian ya stabil lah. Masih stabil Bu ya? Masih stabil. Mulai dari bulan awal COVID, bulan Maret Bulan Maret normal kayaknya. masih normal. Mulai dari awal itu Bu. Iya, pas waktu COVID bulan apa itu? Maret. Maret ya.
Maret mulai akhir Maret. Berarti dari Maret sampai sekarang Ya biasa saja. Biasa Malah bahan-bahan sembako yang lebih naik meningkat terus. berarti sebagai penjual pasar perekonomian nggak terlalu dampak buruk, Iya, enggak. masih stabil ya Masih stabil. untuk area kamar. Iya. Kesehatan protokol. Terus untuk apa ada kewajiban protokol buat penjual-penjual di pasar dari pemerintah? Maksudnya kayak mungkin ada apa penyuluhan dari pemerintah atau apa buat nertipin protokol, suruh pakai masker atau apa? Apakah Ya, ada? pernah ada. Ada Bu, ya? Malah Itu kalau nggak pakai masker malah dihukum. bentuknya apa? Disuruh pakai masker. Iya, pakai masker. Apalagi? Sudah pakai masker. Pakai masker saja. Bu. Cuman untuk sekarang gimana? Apakah sudah mulai itu terbaur hilang atau memang sudah tidak diwajibkan atau sudah atau masyarakatnya aja yang Yang masyarakatnya aja yang apa ya melarang kayaknya. Yang- Kalau di pemerintah kan disuruh pakai masker. Gitu. berarti dari masyarakatnya sendiri Iya, yang masyarakatnya sendiri yang nggak mau dengerin lah. Kalau sama pemerintah ya disuruh pakai. tapi sebelumnya sempat tertib juga, maksudnya sebelum masih COVID masih tinggi ibunya ini Pak, masyarakat yang di pasar itu tertib pakai masker gitu nggak? Sempat pernah nggak? Apa sejak dikasih penyuluhan sampai sekarang pun tidak ada ini respon dari masyarakat Iya, nggak ada respon kayaknya. sama sekali dari awal itu ya? Iya. Terus apa ini Bu? Kira-kira dari pemerintah apakah ada bantuan atau yang Kalau bantuan kayaknya ada, cuma sebagian kayaknya terpilih. yang Terpilih dari di buat kalangan pasar? bawah. Bukan, Bukan. Oh, yang dari di dampak pasar. di pasar ya? Nggak ada kayaknya, Mas. Nggak ada apa-apa dari Nggak ada. Cuman kemarin ada yang ikut program apa itu di pemerintah prakerja itu. Oh iya. Ya ada dapat. Cuman sebagian. Nggak semuanya sih. Mayoritas penjual di sini gimana? Nggak ada apa-apa ini. Nggak ada. Ya mungkin pengeluhnya cuman pembelinya aja yang berkurang. Biasanya kan anak-anak kayak sampean masuk pasar, Mahasiswa mahasiswa sekarang sudah sudah nggak ada. Itulah dampaknya yang di situ. berarti pembelinya itu berkurang gitu Bu, Iya, ya? pembelinya berkurang. Mas bahan sembako naik terus malah. Ibu Surya, Jual Sebagai jual daging. kira-kira dampak COVID-nya sebagai penjual pasar seperti apa? Drastis turun. Turun. Mulai dari bulan Maret sampai sekarang kira-kira seperti apa perubahannya itu? kan Wis, COVID ini banyak perubahan. Seperti apa Bu? Kalau boleh Anda cerita. Biasanya kalau belum rame 10 kilo, sekarang 5 kilo. Ya, protokol kesehatan seperti apa? Apa ada penyuluhan dari pemerintah atau ya disuruh masker itu. Ya, cuman dari masyarakat pasarnya kira-kira mematuhi atau tidak apa? banyak yang memakai. Mematuhi juga. Terus lagi dari penjualan itu tadi beberapa penjual pasar ada yang bilang stabil, ada yang bilang malah meningkat karena apa namanya Kalau meningkat- sembako kan naik. Ya, kan. Dari penjual ayam turun ya, Daging saya, turun. ya biasa. Ya nggak banyak turun, memangnya turun lah.